Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sosiologi Kesehatan. Di sini kami mengambil materi tentang pengaruh COVID bagi interaksi masyarakat. Di sini yang beranggotakan saya sendiri, Zikri Raudatul Ahsan, dan rekan saya, Giri Satria. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan kepada Giri, dipersilakan. COVID, coronavirus disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Total kasus COVID di Indonesia menyentuh angka 6,57 juta orang atau kasus, dan kasus yang meninggal terdapat 159.000 kasus. Baik, saya serahkan kembali ke moderator. Baiklah, materi yang pertama itu adanya gaya hidup masyarakat akibat COVID. Masyarakat Indonesia menganggap masalah awal COVID ini sebagai masalah sepele, karena COVID dianggap sebagai flu dan batuk sebagai penyakit yang biasa. Terus ada juga pengaruh COVID bagi masyarakat. Dengan adanya COVID-19 ini, interaksi masyarakat sangat terbatas, karena penyebaran COVID-19 ini sendiri menyebar melalui interaksi kecil dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari yang namanya interaksi sosial. Dengan adanya COVID-19 ini berdampak pada interaksi manusia, sehingga manusia sulit untuk menjalankan perannya sebagai makhluk sosial. Ada pula fenomena COVID-19 ini dari perspektif sosiologi. Peran sosiologi dalam COVID-19 ini adalah melihat perubahan yang terjadi di masyarakat dan bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Adanya COVID-19 ini membuat interaksi sosial dalam masyarakat menjadi terbatas dan tidak bebas. Dan juga peran sosiologi ini juga mengingat di mana sosiologi sendiri memandang terjadinya perubahan interaksi dalam masyarakat karena pengaruh struktural yang ada dalam masyarakat. Masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan menerapkan protokol kesehatan sampai ditemukannya vaksin atau obat yang dapat menyembuhkan para korban yang terkena COVID-19. Tatanan new normal secara sosiologis sama dengan istilah adaptasi terhadap hidup darurat pandemik. Hal ini terjadi karena masyarakat telah terbiasa memelihara serta menjalankan pola perilaku dan proses interaksi yang ada. Menurut Parsons, paradigma pada teori perubahan sosial membahas bagaimana masyarakat itu berubah serta proses yang terjadi pada perubahan tersebut. Dalam kasus COVID-19 ini, kami menggunakan teori fungsionalisme struktural yang dikenal dengan skema agil. Perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal. New normal tujuan agar persebaran virus dapat ditekan sekaligus menghidupkan masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain masih tetap berjalan. Yang pertama yaitu ada adaptasi. Adaptasi itu sendiri adalah pelaksanaan new normal atau perilaku penduduk, seperti social distancing, penggunaan masker, sanitizer, dan cuci tangan. Yang kedua ada pencapaian tujuan, yaitu new normal bertujuan yakni menekan virus sekaligus menjalankan kegiatan masyarakat dengan baik. Yang ketiga ada integrasi. Masyarakat dituntut untuk bekerja sama dengan komponen masyarakat lainnya, seperti pemerintah dan swasta. Yang terakhir ada litensi, yaitu untuk mempertahankan kedisiplinan ini diharapkan sebagai budaya baru dalam masyarakat. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.